Saluran sejarah dan budaya. Ketika mendengar nama Bogor pada masa kolonial, banyak orang langsung teringat pada Istana Buitenzorg dan Kebun Raya Bogor. Namun di balik citranya sebagai kota peristirahatan para gubernur jenderal Hindia Belanda, Bogor sebenarnya menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi penting di Jawa Barat. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Bogor berkembang menjadi simpul perdagangan yang menghubungkan Batavia dengan wilayah Priangan. Perkebunan, perdagangan hasil bumi, transportasi kereta api, hingga pasar tradisional menjadi penggerak utama ekonomi kota yang kala itu dikenal dengan nama Buitenzorg. Sejak akhir abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda menjadikan Buitenzorg sebagai kawasan penting di selatan Batavia. Letaknya yang sejuk dan strategis membuat banyak pejabat kolonial membangun kediaman di wilayah ini. Memasuki paruh kedua abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dan modal asing untuk beroperasi di sekitar Bogor. Kebijakan ini mendorong masuknya investasi, teknologi, tenaga kerja, serta jaringan perdagangan yang semakin luas. Akibatnya, penduduk Eropa, Tionghoa, Arab, dan pribumi mulai berinteraksi dalam kegiatan ekonomi yang semakin dinamis. Pertumbuhan ekonomi Bogor tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sektor perkebunan. Daerah sekitar Bogor, termasuk Dramaga, Ciampea, hingga kawasan menuju puncak, dipenuhi perkebunan kopi, teh, kina, karet, dan berbagai tanaman komersial lainnya. Komoditas-komoditas tersebut menjadi andalan ekspor Hindia Belanda. Perkebunan besar milik swasta Belanda berkembang pesat pada abad ke-19. Salah satu contohnya adalah perkebunan keluarga Van Motman di Dramaga, yang menguasai lahan luas dan menjadi bagian dari sistem ekonomi perkebunan kolonial. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 1817, Kebun Raya Bogor tidak sekedar pusat penelitian botani. Pemerintah kolonial memanfaatkan kebun raya sebagai laboratorium hidup untuk mengumpulkan dan menguji berbagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi dari seluruh Nusantara. Berbagai jenis tanaman perkebunan seperti kopi, teh, rempah-rempah, dan tanaman industri lainnya diteliti sebelum disebarluaskan ke perkebunan-perkebunan komersial. Namun tak banyak yang tahu, salah satu komoditas terbesar Indonesia saat ini ternyata pernah memulai perjalanannya di Bogor. Pada tahun 1848, 4 bibit kelapa sawit dari Afrika Barat ditanam di Kebun Raya Bogor. Awalnya hanya sebagai koleksi ilmiah, namun para ahli botani kolonial segera menyadari potensinya. Dari kebun percobaan inilah lahir bibit-bibit yang kemudian menyebar ke berbagai perkebunan di Sumatera. Puluhan tahun kemudian, kelapa sawit menjelma menjadi raksasa ekonomi Nusantara. Dengan kata lain, sebelum sawit menguasai jutaan hektar lahan di Indonesia, tanaman itu lebih dulu diuji dan dipelajari di Kebun Raya Bogor. Bibit-bibit dari tanaman yang dikembangkan di Bogor kemudian menjadi sumber benih bagi berbagai perkebunan sawit yang mulai dibuka pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama di Sumatera Timur. Selain perkebunan dan jalur transportasi, geliat ekonomi Bogor pada masa kolonial juga bertumpu pada berkembangnya kawasan perdagangan yang kini dikenal sebagai Jalan Surya Kancana. Jalan yang dahulu menjadi bagian dari pusat permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat Tionghoa ini berkembang menjadi salah satu urat nadi perdagangan terpenting di Buitenzorg. Perkembangan ekonomi Buitenzorg juga ditopang oleh keberadaan pasar-pasar yang tersebar di berbagai sudut kota. Di antara yang paling penting adalah Pasar Bogor yang telah beroperasi sejak sekitar tahun 1770. Awalnya hanya berupa pasar pekan yang buka seminggu sekali,
Namun meningkatnya aktivitas perdagangan membuat pasar ini berkembang menjadi pusat jual beli harian. Sejak akhir abad ke-18, kawasan di sekitar Pasar Bogor mulai ramai oleh para pedagang dari berbagai etnis, mulai dari pribumi, Tionghoa, Arab, hingga Eropa. Kehadiran pasar mendorong munculnya deretan toko, rumah-rumah dagang, gudang penyimpanan hasil bumi, serta jasa transportasi yang melayani kebutuhan perdagangan. Lambat laun, kawasan ini tumbuh menjadi pusat perniagaan yang menghubungkan hasil perkebunan dari pedalaman Bogor dan Priangan dengan pasar-pasar di Batavia. Pada masa kolonial, jalan ini dikenal sebagai Handelsstraat atau Jalan Perdagangan. Nama tersebut menggambarkan fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi kota. Sepanjang jalan berdiri toko kelontong, apotik, toko kain, rumah makan, toko emas, hingga kantor-kantor dagang milik pengusaha Tionghoa yang berperan besar dalam distribusi barang dan hasil bumi dari wilayah sekitar Bogor. Kemajuan ekonomi Bogor pada masa kolonial tidak hanya terpusat di Pasar Bogor dan Jalan Surya Kancana. Berbagai kawasan lain juga tumbuh sebagai bagian dari jaringan perdagangan yang menopang perekonomian Buitenzorg. Salah satunya adalah kawasan Empang yang terletak di selatan pusat kota. Sejak abad ke-19, Empang berkembang sebagai kawasan permukiman dan perdagangan yang ramai. Letaknya yang berada di jalur menuju Ciawi, Sukabumi, dan Priangan Selatan menjadikan Empang sebagai pintu masuk bagi hasil bumi dari pedalaman. Berbagai komoditas seperti beras, kopi, kayu, gula aren, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya dibawa menggunakan pedati, kuda, maupun gerobak menuju pasar-pasar di pusat kota. Di kawasan ini tumbuh komunitas pedagang Arab dan pribumi yang aktif dalam perdagangan kebutuhan sehari-hari, tekstil, rempah-rempah, hingga hasil perkebunan. Kehadiran masjid, pasar kecil, dan rumah-rumah dagang menjadikan Empang sebagai salah satu pusat ekonomi rakyat yang penting di Buitenzorg. Sementara itu, di wilayah Bondongan dan Paledang, aktivitas ekonomi berkembang mengikuti jalur transportasi yang menghubungkan pusat kota dengan daerah-daerah pertanian di sekitarnya. Hasil bumi dari desa-desa sekitar Bogor dikumpulkan sebelum dipasarkan ke Pasar Bogor atau dikirim ke Batavia. Di sepanjang jalan-jalan utama, bermunculan warung, penginapan, bengkel kereta kuda, hingga gudang penyimpanan hasil panen. Kawasan tanah Sareal yang saat itu masih didominasi lahan pertanian juga memainkan peran penting sebagai daerah pemasok pangan bagi kota. Sawah-sawah luas menghasilkan padi, sementara kebun rakyat memasok sayur mayur dan buah-buahan yang setiap hari dibawa ke pasar menggunakan pikulan maupun gerobak sapi. Di utara kota, wilayah Kedung Halang dan Cimahpar menjadi penghubung antara Bogor dengan daerah Parung dan Batavia. Jalur ini ramai dilalui para pedagang yang membawa hasil bumi dari pedalaman menuju pusat perdagangan kolonial. Arus perdagangan tersebut menciptakan mata pencaharian bagi masyarakat setempat, mulai dari jasa angkut, penyedia makanan, hingga perdagangan eceran. Memasuki dekade 1930-an, wajah ekonomi Bogor mulai mengalami perubahan besar. Jika selama lebih dari 1 abad perekonomian Buitenzorg ditopang oleh perkebunan kopi, teh, kina, dan berbagai tanaman ekspor lainnya, maka pada masa ini mulai muncul arah baru menuju industri pengolahan. Perubahan tersebut ditandai dengan berdirinya pabrik ban milik The Goodyear Tire dan Rubber Company di Bogor pada tahun 1935. Kehadiran pabrik ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah ekonomi kota. Untuk pertama kalinya, Bogor tidak hanya berperan sebagai penghasil bahan mentah perkebunan, tetapi juga sebagai pusat industri manufaktur yang mengolah hasil perkebunan menjadi produk bernilai lebih tinggi. Pembangunan pabrik Goodyear tidak terjadi secara kebetulan. Sejak awal abad ke-20, permintaan dunia terhadap karet alam meningkat pesat seiring berkembangnya industri otomotif. Mobil, truk, sepeda motor, hingga pesawat terbang membutuhkan ban dalam jumlah besar. Hindia Belanda yang memiliki iklim tropis sangat cocok untuk budidaya pohon karet pun melihat peluang besar dari komoditas ini.
Akibatnya, banyak lahan perkebunan di sekitar Bogor dan Jawa Barat yang sebelumnya ditanami kopi, teh, maupun tanaman ekspor lainnya mulai dialihkan menjadi kebun karet. Perubahan ini berlangsung secara bertahap sejak awal abad ke-20 dan semakin terasa menjelang tahun 1930-an. Para pemilik perkebunan lebih tertarik menanam karet karena harga dan permintaan pasar internasional yang sangat menjanjikan. Kehadiran Goodyear menjadikan Bogor sebagai salah satu mata rantai penting dalam industri karet dunia. Ribuan tenaga kerja terserap, mulai dari pekerja perkebunan, pengangkut bahan baku, hingga buruh pabrik. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya berpusat pada perdagangan hasil bumi, kini berkembang ke sektor industri dan manufaktur. Meski demikian, bukan berarti kopi, teh, dan kina menghilang sepenuhnya. Komoditas-komoditas tersebut tetap diproduksi, terutama di kawasan pegunungan Puncak dan Priangan. Namun, dari sisi nilai ekonomi dan perhatian investasi, karet mulai mengambil peran yang semakin dominan. Perubahan ini menandai berakhirnya masa ketika kopi dan teh menjadi simbol utama ekonomi kolonial Bogor. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung Bogor Tempo dulu dengan like, subscribe, dan share, agar sejarah Bogor dan Tatar Sunda tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Terima kasih.